Di antara khisarul fitrah, di antara kesucian dan kebaikan, yaitu menumbuhkan jenggot, membiarkan jenggot dan menipiskan kumis. Dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Bahkan sunnah al-mursalin, sunnahnya para nabi dan para rasul. Antum kalau baca di Al-Quran, ketika Nabi Musa alaihissalam marah kepada Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa keluar meninggalkan Bani Israel dan menitipkan Bani Israel kepada Harun alaihissalam. Nabi Musa berjumpa Rabbnya. Subhanallah, Bani Israel dia melenceng menyembah sapi. Ketika Nabi Musa pulang melihat Bani Israel menyembah sapi, maka Musa alaihissalam sangat marah. Sampai dikatakan kalau Harun dibanting sama Nabi Musa alaihissalam dan ditarik jenggotnya. Sampai kata Harun, la ta'khudz bilihyati, jangan kamu tarik jenggot aku. Menunjukkan kalau para nabi berjenggot apa tidak? Berjenggot. Makanya lihat subhanallah, bagaimana orang mencela jenggot sedangkan dia seorang muslim. Nabi-nabi yang dia beriman kepadanya semuanya berjenggot. Dan jenggot ini jamalur rijal, ketampanan laki-laki itu ada di jenggot. Ya, makanya membiarkan jenggot dan mencukur kumis itu termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk ketampanan laki-laki. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahfus syawarib wa a'ful liha. Ya, tipiskanlah kumis dan biarkanlah jenggot. Ihfa'us syawarib, menipiskan kumis itu bukan memotong semuanya. Makanya salah kalau seseorang mencukur kumis secara keseluruhan. Yang benar ditipiskan. Ya, kumis tetap ada, ya, cuman dia ditipiskan, jangan sampai lebat melewati bibir dan juga terlihat tidak bagus. Nah, itu sunnahnya kumis, dia ditipiskan, tetap ada, cuman ditipiskan, bukan dicukur habis. Ya. Sedangkan leha, i'fa, itu dibiarkan lebat, ya, dan melebatkan jenggot, menipiskan kumis itu menyelisihi orang-orang Majusi dan juga orang-orang Nasrani. Antum kalau lihat di buku-buku sejarah, tokoh-tokoh orang-orang kufar, dia berjenggot apa tidak? Ya, Portugis, Belanda, foto-foto tokoh-tokoh mereka waktu menjajah atau yang lainnya. Orang-orang kufar terkenal berkumis, tidak berjenggot. Bahkan sebagian sampai digambarkan kumisnya sangat panjang. Dan itu sunnahnya mereka dari zaman dahulu. Maka salah satu dalil tentang jenggot dan kumis, Nabi SAW pernah kedatangan utusan dari Majus. Majus penyembah apa? Matahari. Itu apa? Utusannya kumisnya lebat, enggak berjenggot. Maka Nabi lihat pandangan itu tidak suka. Nabi bertemu dengan sahabat-sahabatnya dan berkata, ahfus syawarib wa a'ful liha khaliful majus. Tipiskanlah kumis, panjangkanlah jenggot, selisihilah orang Majus. Jadi membiarkan jenggot panjang dan menipiskan kumis itu salah satunya mukhalafah lil Majus, menyelisihi sunnahnya orang-orang Majusi. Bahkan orang-orang yang lain dari tokoh-tokoh kufar yang mereka memang dulunya mencukur jenggot dan membiarkan kumis. Bahkan juga membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Ya, kalau laki-laki mencukur semuanya, maka wajah dia tidak ada bedanya dengan perempuan. Ya, maka antum lihat subhanallah, artis-artis yang dikagumi sama sebagian orang-orang awam Korea misalnya, wajahnya hampir tidak ada bedanya dengan perempuan. Tidak ada sedikit pun bulu di wajahnya. Ya, dan ini kesalahan. Ya, karena Islam menyuruh untuk memanjangkan jenggot dan menipiskan kumis. Dan Nabi SAW jenggotnya sangat lebat. Disebutkan di dalam hadis karena Rasul SAW kathirul lihyah. Nabi SAW jenggotnya sangat lebat. Hingga sebagian sahabat mengetahui kalau Nabi SAW salat zuhur baca surat ini dan surat itu dari gerakan mulut dan gerakan jenggotnya. Ini menunjukkan kalau jenggot Nabi SAW lebat. Dan semua sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kalau antum baca tentang tubuh mereka
Kalau mereka semuanya berjenggot, sampai dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, jenggotnya sangat lebat dan bulu di tubuhnya sangat banyak. Ya, maka ini alamatur rujulah, tanda kelaki-lakian. Ya, kalau orang dicukur jenggotnya, kumisnya dicukur, nggak ada bedanya dia antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan jenggotan ngeri. Ya, kalau perempuan kumisan dan jenggotan ngeri. Ya, makanya kalau laki-laki dia mencukur, ada tasyabbuh bin nisa, menyerupai perempuan. Dan yang paling penting ya ikhwah, seseorang memanjangkan jenggot, paling tidak dia mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjenggot dan dia rindu ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di sini ada perintah qauliyah, perintah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kenapa dia tidak melakukannya? Ya, untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.